waktu itu ada seorang pemuda, orang Karo juga, bernama Immanuel Bangun. Dia sering datang ke rumah saya, dia beragama Kristen, dia menghampiri saya. Dia sering mengajak saya untuk ke gereja. Tapi dalam hati saya kesel, saya najis, amit-amit ke gereja, amit-amit. Saya nggak mau ke gereja. Karena dalam kepercayaan saya, jika saya mengakui Yesus Tuhan, berarti saya menduakan Tuhan. Mempersekutukan Tuhan, musyrik namanya. Ya, saya tidak mau. Ya, mendingan saya tidak percaya apa-apa menurut saya daripada saya harus Kristen. Saya menolak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini kita akan bersama mendengar kesaksian dari seorang Muslim asal Karo. Luar biasa, saudara-saudara. Sejak dari kecil dididik untuk menjadi seorang Muslim yang taat melakukan ajaran agamanya, tapi ada satu kalimat yang mengganggu pikirannya, yaitu kata tunjukkanlah jalan yang lurus. Dan hal ini membuat dia terus-menerus berupaya apa maksud dari semua itu. Dia terus mencari kebenaran, akhirnya dia menemukan itu di dalam Yesus Kristus. Dia pindah agama, tinggalkan Islam, lalu kemudian setelah menjadi Islam, dia tidak disukai oleh orang tuanya. Tapi luar biasa, dia beritakan Injil kepadanya, akhirnya orang tuanya sendiri menjadi percaya, bahkan adik-adiknya juga menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita saksikan bersama-sama berikut ini. Keluarga dari bapak saya dahulunya adalah orang yang punya kepercayaan kepada nenek moyang, yaitu agama perbegu, yang di dalam Toba diketahui dengan sebutan sepele begu. Jadi kakek saya yang saya panggil Baya dan nenek saya yang panggil Iting sama-sama penganut perbegu. Itu adalah kakek dari bapak saya, orang tua dari bapak saya. Dan kepercayaan ini turun-temurun diikuti oleh keluarga saya, termasuk bapak saya dulunya sebelum menikah dengan ibu saya. Ibu saya beragama Muslim yang taat. Nama ibu saya adalah Nur Cahaya Delima. Nama ibunya adalah Jauhari Koto. Karena menikah dengan orang Karo, maka dikasih baru Karo. Dia tinggal di Batu Karang. Kakek saya orang Batu Karang, namanya Neken Bangun. Jadi orang tua dari ibu saya adalah Muslim yang taat. Sangat-sangat taat kepada agama. Nenek saya adalah teladan dan panutan bagi kami cucu-cucunya. Karena ketaatannya, karena imannya. Jadi saya lahir di dalam dua kepercayaan yang berbeda, dibesarkan di dalam dua kepercayaan yang berbeda, di mana saya melihat keduanya. Saya lahir di Jakarta. Ketika saya kelas 3 SD, saya dibawa ke kampung, ke desa Sarenembah, dan di situ kami dengan orang tua tinggal selama hampir 2 tahun. Setelah itu, orang tua saya pindah lagi ke desa Batu Karang. Dan kemudian bapak mama saya tinggal di Batu Karang, mereka berjualan. Ibu saya adalah Muslim yang taat. Setiap hari kita diwajibkan untuk taat berdoa, sholat, mengaji ke masjid di Masjid Al-Mutakim di desa Batu Karang. Jadi setiap hari kita sama-sama anak kecil pergi ke masjid. Kebetulan masjidnya dekat dengan Pancur Siwah di desa Batu Karang. Saya rajin, saya ikuti apa kemauan orang tua saya. Jadi dari kecil kami diajar untuk taat beragama, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, ya. Kami diajar untuk taat kepada rukun iman dan rukun Islam. Jadi apa yang kami terima, kami telan. Nenek kami, Karo, yang kami sayangi, mendidik kami dengan sangat baik untuk sangat taat kepada agama. Jadi di keluarga besar kami pada umumnya dulu semuanya adalah beragama Muslim. Seiring perjalanan waktu,
saya mulai berpikir ketika saya mulai SMP. SMP kelas 2, SMP kelas 3. Ya seperti kata Bapak Marbun tadi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap hari saya mulai berpikir, kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita selalu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, saya berpikir ketika kita minta jalan yang lurus, berarti kita ini ada di mana? Nah, pikiran saya mulai liar. Saya mulai ingin tahu, saya mulai ingin mencari di dalam kesendirian saya, di dalam ketidaktahuan saya. Terus, saya lulus SMP dan masuk SMA Negeri Kabanjahe. Di SMA Negeri Kabanjahe dulu waktu saya masuk masih SMA Negeri 1. Setahun kemudian baru ada SMA Negeri 2. Nah, saya pertama penghuni SMA Negeri 2 juga. Nah, jadi ketika kita masuk SMA Negeri 1, saya di kelas 110. Kita belajar agama. Pada saat itu, pada tahun 1988-1989, saya masih beragama Muslim. Lalu, saya bertanya kepada guru agama saya, siapakah manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat? Isabnu Maryama wajihan fit dunia wal akhirat wa minal mukarrabin. Ya. Saya bertanya seperti itu, siapakah manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat? Nah, dia menjawab dengan jawabannya. Ya, pada saat itu saya kurang puas dengan jawaban-jawaban itu. Dan pada saat itu pikiran saya semakin liar di dalam diri saya sendiri. Jika Isa dikatakan terkemuka di dunia, berarti dialah orang yang paling besar di dunia. Jika dia orang paling besar di dunia, maka dia adalah orang terbesar di dunia. Ini pikiran ini saya simpan di dalam hati saya. Lalu terbesar di dunia dan akhirat. Nah, dan saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya terbesar di akhirat. Masa ada manusia terbesar di akhirat? Wal akhirat, ya, terbesar di akhirat. Nah, nggak mungkin dia terbesar di akhirat. Karena menurut kepercayaan saya, ada yang lebih besar. Dalam kepercayaan agama saya yang dahulu. Saya menolak untuk mempercayainya. Saya tidak percaya bahwa Isa adalah terbesar di dunia, apalagi di akhirat. SMA kelas 1, karena pikiran hal ini, sampai kelas 2, saya semakin kacau sekolah. Saya semakin tidak mampu untuk mengontrol diri saya sendiri karena pikiran saya. Sampai akhirnya saya berhenti kelas 2, di 2 sosial 2, kalau tidak salah tahun 1990, SMA Negeri 2 Kabanjahe. Dan saya pindah ke Jakarta, saya lanjutkan sekolah di SMA Bangun Nusa, masuk kelas 2. Nah, dan sampai Jakarta, saya sepertinya sudah tidak respect pada agama, sudah tidak minat pada agama. Jakarta, saya kenal namanya ngerokok, saya kenal namanya minuman ya cap orang tua, AO apa gitu ya. Nah, saya kenal itu. Yang dulu saya tidak kenal, menjadi saya kenal. Nah, kalau orang mabuk, saya mau nyicipin sedikit, gitu. Saya pengen tahu. Saya semakin liar di dalam kehidupan saya. Sampai saya lulus SMA. Tapi, jujur sewaktu saya sekolah, saya sering bolos. Karena pikiran saya bukan pada sekolah, tapi pikiran saya terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Di manakah saya? Di manakah posisi saya? Saya perlu menemukan kepastian akan kehidupan saya. Karena hidup ini hanya sekali. Dalam kebimbangan saya, karena pada waktu itu ibu saya tinggalnya di pos Pengumben, dekat lampu merah pos Pengumben.
setelah saya selesai tamat SMA, saya tinggal dengan ibu saya di pos pengumben. Waktu itu ada seorang pemuda, orang Karo juga, bernama Immanuel Bangun. Dia sering datang ke rumah saya, dia beragama Kristen, dia menghampiri saya. Dia sering mengajak saya untuk ke gereja. Tapi dalam hati saya kesel, saya najis, amit-amit ke gereja, amit-amit. Saya nggak mau ke gereja. Karena dalam kepercayaan saya, jika saya mengakui Yesus Tuhan, berarti saya menduakan Tuhan. Mempersekutukan Tuhan, musyrik namanya. Ya, saya tidak mau, ya. Mendingan saya tidak percaya apa-apa menurut saya daripada saya harus Kristen. Saya menolak ke gereja. Tetapi si Iman dari tahun 92 bulan 1 sampai 92 bulan 11 setiap minggu tidak pernah absen untuk mengajak saya ke gereja. Ayo dong ke gereja. Ayo dong biar kamu lihat bagaimana itu gereja, bagaimana orang Kristen. Tapi si Immanuel ini setiap saya tanya siapa Yesus, dia pasti nggak bisa jawab. Dia bilang Tuhan itu kok 3, saya tanyain pasti dia nggak bisa jawab. Tetapi dia tetap gigih, dia tetap mengajak saya untuk selalu ke gereja. Sehingga akhirnya bulan 10 minggu ketiga saya mulai ke gereja bersama dia. Tapi dengan tujuan berbeda. Immanuel tujuannya memenangkan jiwa saya, sedangkan saya mau mempermalukan hamba Tuhan di gereja. Saya tanya dengan satu pertanyaan, kenapa Tuhan itu mati? Kenapa Tuhan harus mati? Apa bukti kekekalan Tuhan? Bukankah kekekalan Tuhan dikalahkan dengan kematiannya? Pertanyaan saya ini mungkin membingungkan bagi pendeta itu. Pendeta itu akhirnya menangis. Peristiwa ini terjadi di GKRI Alpa Indah. Tepatnya minggu ketiga, bulan 10 tahun 92. Jadi pendeta ini akhirnya menangis dan sambil dia berkhotbah, dia berkata kepada saya, jika engkau mengerti pikiran Tuhan, maka engkau adalah Tuhan. Jawaban ini adalah jawaban yang masuk pada logika saya. Saya nggak mungkin bisa mengerti pikiran Tuhan. Saya nggak mungkin mengerti isi hati Tuhan. Saya nggak mungkin tahu Tuhan. Secara logika jawabannya itu benar. Tapi dalam hati saya menolak itu. Karena pernyataan saya, buktikan Yesus itu kekal dengan kematiannya. Dan dia tidak bisa jawab itu. Apa yang dijawab dia tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Saya kesal, saya marah. Pada saat dia menangis, di tengah-tengah khotbahnya saya pergi keluar, mencoba untuk keluar gereja. Tapi yang anehnya, pada saat itu kaki saya tidak bisa melangkah keluar gereja. Saya berdoa dalam batin saya berdoa agar saya bisa keluar gereja. Saya berdoa dan saya memakai cara lama saya untuk berdoa agar saya bisa keluar dari gereja itu. Tapi tetap kaki saya terpaku di pintu gereja itu. Padahal 10 cm lagi udah pintu keluar itu. Tapi saya tidak bisa keluar dari gereja itu. Sampai dia selesai khotbah. Akhirnya saya pandang dia. Dan saya pikir, wah orang ini hebat. Dia pasti punya ilmu hebat. Itu pikiran saya yang pertama. Ya. Lalu saya putuskan, saya menoleh ke belakang dan saya berkata, besok saya Kristen. Dan besok hari Minggu, karena pada saat itu ada Sabtu, karena persekutuan pemuda diadakan setiap hari Sabtu, maka pada hari Minggu saya bilang, besok saya jadi Kristen. Ya. Dan akhirnya saya jadi Kristen. Saya percaya Kristen. Walaupun jujur saya bingung. Dalam mengikuti Tuhan, ketika saya putuskan Kristen, sampai saya dibaptis, sampai beberapa tahun kemudian, saya tetap bingung. Siapa itu Tuhan? Kenapa Tuhan jadi manusia? Sampai 5 tahun. Dan saya masih mengawang-awang. Pertanyaan yang lama belum selesai, ditambah dengan pertanyaan yang baru. Luar biasa. Saya putuskan menjadi Kristen. Saya tekadkan bulat saya melangkah menjadi Kristen. Dan sejak saat itu, saya taat kepada Kristen. Itu perjalanan hidup saya menjadi Kristen. Nah.
ketika saya menjadi Kristen, maka ada pertentangan dari bapak saya. Bapak saya tidak setuju saya Kristen. Saya ingat ada satu kata-kata bapak saya. Bapak saya berkata kepada saya, jika kamu jadi Kristen, maka kamu akan miskin. Bapak saya ingin menggugah hati saya agar saya tidak jadi Kristen. Ibu saya tidak setuju saya menjadi Kristen. Ibu saya tidak menegur saya. Tetapi saya diam karena pada saat itu saya berpikir keluarga izinkan saya. Tetapi adik-adik saya juga tidak menyukai saya karena saya menjadi Kristen. Nah, foto-foto yang saya berikan, wah adik-adik saya juga masih ada yang beragama Muslim, ya, puji Tuhan ya, karena kepercayaan itu kan masing-masing. Jadi ketika saya putuskan Kristen, semakin hari semakin ada pertentangan di dalam keluarga saya. Sehingga pada tahun 93 saya memutuskan untuk pergi dari rumah, meninggalkan orang tua saya, dan saya tinggal di Bekasi di rumah hamba Tuhan. Saya tinggal di situ di rumah Bapak almarhum Edi Sabtu. Ya, dengan beberapa orang dengan latar belakang seperti saya, kita belajar di sana. Saya menjadi guru sekolah minggu. Saya mulai belajar untuk menginjil. Saya mulai belajar untuk memenangkan jiwa. Tetapi jujur, pada saat itu juga saya masih dalam tahap belajar untuk mengenal Tuhan. Jadi proses belajar untuk mengenal Tuhan itu panjang sekali dalam kehidupan saya. Sangat-sangat panjang. Saya tinggal di rumah Pak Edi itu namanya Jalan Palem, Blok F. Nomornya saya sudah lupa karena sudah berpuluh tahun saya tidak ke situ. Nah, beliau sudah almarhum dan dikuburkan di Kerawang. Nah, jadi banyak kegiatan beliau yang saya ikuti baik dalam penginjilan. Saya juga ditugaskan sama beliau dulu untuk menginjil menginjil ke Lampung, ke Tangkil, Purworejo, Purwosari, Semarang, ya, dan beberapa desa di sekitar sana. Dan salah satunya sekarang beliau juga dirikan gereja di sana. Almarhum dirikan gereja di sana. Saya melayani di sana, melayani sekolah minggu di sana, dengan keterbatasan saya, dengan seluruh kerinduan saya. Karena saya pikir saya memang di tempat yang benar. Saya sudah menemukan kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya tidak mencari kebenaran itu lagi. Saya sudah punya ketetapan hati. Ini masih dalam pikiran saya. Tapi jiwa saya masih meraba. Dan terus meraba. Jiwa saya masih mencari dan terus mencari. Benarkah ini Tuhan? Apakah Tuhan itu satu? Semua yang berkecamuk di dalam pikiran saya. Saya coba cari, saya coba gali di dalam kesendirian saya. Dan di saat waktu-waktu senggang, saya menyurati nenek saya pada tahun 96 kalau tidak salah. Saya surati dia tentang percaya kepada Tuhan, supaya kita selamat, supaya kita masuk surga. Saya memang secara spesifik tidak menyebutkan bahwa Tuhan itu Tuhan Yesus, tetapi di bawah surat saya yang terakhir, sebelum tanda tangan saya katakan, saya sudah Kristen. Artinya mereka tahu bahwa maksud saya Tuhan itu di situ pasti Tuhan Yesus. Lalu nenek saya datang ke Jakarta, dia temui saya, dan dia tonjok mata saya sebelah kiri. Dia tonjok mata saya sebelah kiri, saya menangis pada saat itu. Nenek saya tonjok saya, dia marah-marah sama saya. Kenapa kamu harus pindah agama? Kenapa kamu harus murtad? Saya bilang saya tidak murtad. Kalau orang murtad, itu adalah orang yang benar kepada yang tidak benar, saya bilang. Saya tidak murtad, saya masih punya agama, saya bilang. Tapi dia tetap marah sama saya. Dan di dalam kemarahannya, dia langsung pergi ke Medan. Nenek saya itu udah almarhum sekarang. Dia pergi ke Medan, dia pulang. Dan beberapa keluarga saya juga marah. Bukan hanya ibu saya. Jadi saya
ketika saya percaya Tuhan, saya punya Tuhan. Betul, betul saya punya Tuhan. Tapi di dalam jiwa saya sendiri, karena sepertinya keluarga saya sepertinya jauh dari saya. Dan ketika penginjilan-penginjilan yang saya lakukan bisa dibilang cukup berhasil, mampu menenangkan jiwa. Dan pada tahun 97 teman saya ingatkan kepada saya, membuat saya menghentikan kegiatan saya dalam penginjilan. Teman saya itu bernama Korintus. Dia bilang 2 kalimat kepada saya, untuk apa abang menginjil orang lain, jikalau keluarga abang tidak selamat? Buat apa abang mencari jiwa, kalau keluarga abang tertinggal di neraka? 2 kalimat itu menyadarkan saya, bahwa saya harus pergi kepada keluarga saya. Saya tinggalkan penginjilan di Lampung, saya kembali ke Jakarta. Jakarta, saya mencoba untuk kerja di pabrik, saya dekati keluarga saya tinggal kembali dengan orang tua saya, bapak dan ibu saya. Dulu saya juga kerja di PT Danipon, ketika saya tinggal dengan bapak saya dan ibu saya. Semenjak saya Kristen, jujur, saya nggak pernah melawan bapak saya nggak pernah melawan ibu saya. Tidak ada satu kata kasar pun keluar dari mulut saya untuk bapak saya dan ibu saya. Sebelum saya Kristen, saya sering berantem dengan bapak saya dan ibu saya. Itu perubahan yang saya lihat dalam kehidupan saya. Makanya sampai matinya pun, sampai meninggalnya bapak saya dan ibu saya cuma bilang bahwa saya anak kesayangannya. Karena semenjak saya Kristen, tidak ada satu kata kasar pun keluar dari mulut saya. Apapun perintah ayah saya, berkenan atau tidak berkenan, pasti saya laksanakan. Karena saya pikir saya menyayangi mereka. Di dalam keluarga, kami tidak bicara agama, karena agama saya sendiri yang berbeda. Saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa membawa keluarga saya. Dan Tuhan buat cara. Pada tahun 2000, adik saya Roni Alpasera. Sekarang dia lumpuh. Dulu dia masih sehat. Pada tahun 2000 adik saya mengajak saya berdebat tentang agama. Dia bilang, Allah itu satu. Kita bercerita sama dia. Saya berkata sama dia, betul Allah itu satu, betul. Saya bercerita. Dan melalui pembicaraan yang panjang sekitar 5-6 jam, akhirnya adik saya mau ke gereja. Dari ke gereja itu dia percaya kepada Tuhan. Itulah hasil buah pelayanan saya yang pertama di dalam keluarga saya. Dalam keluarga kandung saya. Setelah itu, kakek saya juga datang dari Medan. Istri dari nenek saya yang saya bicarakan tadi, Muslim itu. Dia datang dari Medan, dia bicara sama saya. Kita bicara 2-3 jam di Cililitan, dan setelah itu dia bilang, saya mau Kristen. Jadi menjelang akhir hayatnya, kakek saya yang bernama Neken Bangun, dari desa Batu Karang, beragama Kristen. Ya, sekitar tahun 2000-an dia sudah menjadi Kristen. Dan dibaptis di desa Batu Karang. Dan dia berjemaat di gereja GPKB Batu Karang. Dulunya dia bukan Kristen. Kita cerita. Itu buah saya yang kedua di dalam keluarga saya. Tahun 2003, adik saya yang nomor 3 melahirkan anak yang ketiga. Namanya Pani Sahara. Beratnya 1,8 kg. Pada waktu itu saya bekerja di Tanjung Priuk di PT Gurki Gloria Persada. Perusahaan saudara juga. Saya bekerja sebagai supir di sana. Jadi pada waktu adik saya lahir, saya ditelepon. Saya langsung pulang. Saya kunjungi adik saya. Dia nangis karena berat anaknya sangat kecil, sangat ringan. 1,8 on. Adik saya menangis, ibu saya juga menangis karena dia pikir bahwa anak itu akan mati. Dan saya tidak tahu bahwa pada saat itu juga itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk saya bertemu dengan keluarga saya. Bertemu dengan ibu dan adik saya pada saat mereka sedang membutuhkan pertolongan. Saya datang, ya. Saya beri uang, lalu saya minta anaknya. Dan saya berdoa dengan kepercayaan saya di hadapan mata mereka. Saya berdoa, anak ini hidup dan anak ini akan cari kebanggaan.
Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau. Doa saya singkat, tapi keras. Agar mereka dengar bahwa saya berdoa kepada nama Yesus. Lalu setelah saya berdoa, saya diperhatikan sama ibu saya. Saya diperhatikan sama adik saya. Mereka berkata, katanya. Dia bilang, ih, kok begitu dalam bahasa Indonesianya. Karena mereka memang Muslim yang taat pada saat itu. Lalu saya bilang, saya memang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Mama juga punya Tuhan, punya Allah. Saya punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Ih, katanya. Adik saya juga bilang, ih, katanya gitu. Jangan doa gitulah di rumah aku, katanya. Adik saya yang bernama Lestari bilang seperti itu. Jangan doa gitulah di rumah aku. Aku bilang, iya, nanti aku nggak doa lagi. Tapi mereka heran melihat saya. Terus saya diam, istirahat. Saya tidur-tiduran. Tapi karena terus-terusan mereka perhatikan saya jadi penasaran. Maksudnya apa ini gitu dalam hati saya. Akhirnya saya keluarkan Alkitab dari tas saya bilang, kalian percaya Tuhan nggak? Saya bilang, percaya katanya. Percaya Tuhan itu ada? Percaya katanya. Baiklah. Kalau begitu, ini ada Alkitab. Saya taruh Alkitab ini di hadapan mereka. Saya taruh begini. Ini Alkitab. Saya taruh di hadapan mereka. Lalu saya bilang kepada mereka, coba sentuh seperti ini saja. Tidak usah buka, tidak usah baca, sentuh seperti ini. Maka kamu akan tahu bahwa Tuhan itu ada. Mereka tidak percaya, tapi mereka penasaran. Sehingga mereka memberanikan diri untuk menyentuhnya. Ketika adik saya sentuh seperti ini, ibu saya ikut-ikutan. Ketika itu terjadi, sorenya saya berangkat kerja ke Tanjung Priuk, karena saya tinggal Priuk, saya berangkat ke Priuk. Dulu saya tinggalnya di Jalan Bakti nomor 64. Nah, saya tinggal di situ, saya kerja di situ. Terus saya balik ke kantor. Saya pikir tidak ada kejadian apa-apa. Tetapi 3 hari kemudian ada telepon dari adik saya dan ibu saya. Dia bilang, tolong kami. Kenapa? Saya bilang, saya was-was, saya takut. Ada apa ini dalam hati saya. Lalu ibu saya berkata, tolong kami, cepetan kamu datang, katanya. Akhirnya saya datang lagi ke Bintara, ke tempat adik saya tinggal, di Bintara 4. Saya datang ke Bintara, pergi ke rumah kontrakannya, dan saya tanyain, ada apa ini sebenarnya, saya bilang. Lalu ibu saya bilang, nak, semenjak saya pegang Alkitabmu, kami tidak tidur-tidur. Tolong doakan kami, nak, katanya. Saya bilang sama ibu saya, baik, saya doakan, mak ya. Tapi saya cuma bilang sama mama, sama Lila, dek ya, kalau kamu percaya Tuhan, maka alamilah Tuhan itu. Kalau kamu nggak mengalaminya, bagaimana kamu kenal Tuhan? Saya bilang begitu. Mereka cuma bilang iya, mungkin karena sudah letih, atau mungkin karena mereka ngantuk, karena nggak bisa tidur. Saya nggak tahu. Tapi mereka cuma bilang iya aja. Lalu saya berdoa. Setelah saya berdoa, mereka tidur. Saya tungguin. Besok paginya ketika mereka bikin sarapan, mereka bilang, baik, kami mau jadi Kristen. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Ibu saya yang sangat taat beragama, yang tidak pernah meninggalkan ketetapan agamanya, percaya kepada Yesus. Bagi saya itu suatu mukjizat. Pada tahun 2003, ayah saya yang semenjak saya pindah agama tidak pernah lagi bicara dengan saya kecuali hanya satu patah kata. Sudah makan kau? Sudah. Kalau saya pulang malam, dari mana kau? Dari luar. Udah. Bapak saya paling hanya bicara 3 kalimat dalam satu hari kepada saya. Karena saya pindah agama. Tapi pada tahun 2003, akhir 2003, tangannya bengkak, bernanah. Dan dia menangis-nangis untuk tidur, bengkak sekali tangannya. Seperti genggaman tangan saya ini.
telunjuknya yang bengkak, bernanah. Saya juga tidak tahu itu sakit apa, saya juga tidak tahu itu kenapa, tapi yang jelas sudah dibawa berobat ke dokter. Saya sendiri bingung, karena saya bukan tabib. Saya bingung, karena saya tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika hari pertama, saya mau dalam hati saya mendoakannya. Tapi jujur, karena saya Kristen, saya nggak pernah mau melukai hati bapak saya. Saya nggak mau bikin dia marah. Karena hal itu saya tidak mendoakannya pada hari pertama saya tinggal di rumahnya di Bintara 4. Saya diam. Tapi pada hari kedua, ketika saya masih di situ, saya melihat dia tidur dan dia mengerang pada malam hari. Dan dia mulai meraung jam 10, 11, 12. Aduh. Hati saya nggak kuat. Hati saya nggak tahan. Siapa yang kuat melihat bapaknya menderita? Lalu saya hampiri bapak saya. Ketika dia tidur, saya hampiri dia. Saya taruh tangan saya jauh atas yang bengkaknya, tangannya tadi. Dan saya berdoa. Saya menyanyi. Entah itu didengar ayah saya atau tidak. Saya berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan. Saya nyanyi kepada Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kau sanggup. Kau sanggup menyembuhkan Bapakku. Yesus, kau sanggup. Engkau sanggup memulihkan keadaannya. Karena Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu. Saya terus menyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Saya terus berdoa. Setelah berdoa, saya tidur dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata besok pagi, bengkak di tangan ayah saya telah sembuh. Dia tidak bernanah lagi. Lukanya sudah kempes. Bengkaknya sudah kempes. Nanahnya sudah hilang. Bapak saya bilang sama saya, kau taruh apa di tanganku? Saya tidak tumpang tangan dekat-dekat, tapi saya tumpang tangan dari jauh. Saya hanya berdoa mengikuti iman saya. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dan bapak saya yang tadinya menolak saya untuk percaya kepada Tuhan, yang mengatakan kepada saya, kau nanti tidak akan dapat apa-apa dari hartaku. Pada akhirnya, pada tahun 2004, bapak saya percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi yang percaya keluarga saya adalah pertama adik saya Roni, kedua ibu saya Nur Cahaya Delima, adik saya Lila Lestari, yang keempat bapak saya. Kita satu keluarga ini ada lima. Nah, jadi adik saya yang di bawah saya namanya Ika Merdekawati, itu masih muslim yang taat, puji Tuhan. Adik saya yang paling bungsu namanya Erik, itu juga masih muslim yang taat, puji Tuhan. Tapi yang jelas, 3 orang sudah percaya kepada Tuhan, selain bapak dan ibu saya. Saya, adik saya Roni, dan adik saya Lila Lestari. Ini yang terjadi di dalam kehidupan. Banyak hal yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan saya. Ketika kakek saya meninggal, orang tua dari ibu saya yang pada tahun 2000-an menjadi Kristen itu, tahun 2005 atau 2006 dia meninggal. Saya lupa tahunnya ya, jujur ya. Dia meninggal dunia di desa Batu Karang dan dia harus dimakamkan. Nah, menurut peraturan, makam nenek saya dan kakek saya tidak boleh bersebelahan. Itu saya orang Kristen. Keluarga kami lebih banyak yang bukan Kristen. Karena saya cucunya, maka saya yang menggali lubang kuburannya. Saya gali lubang kuburan itu. Nah, ini kebetulan yang sebelah kanan ini adalah kuburan nenek saya.
Nenek saya ini Muslim. Nah, yang sebelah kiri, itu yang saya gali. Nah, itu adalah kuburan dari kakek saya almarhum. Dia beragama Kristen. Nah, tahun 2000 dia menjadi Kristen, dibaptis. Dia di desa Batu Karang. Dan ketika akan menggali kuburannya, orang menganjurkan saya untuk menggalinya di tempat yang jauh. Tapi saya mohon kebijaksanaan bagi mereka. Saya mohon kebijaksanaan bagi semua orang. Saya bilang, jika di dalam hidupnya saja mereka tidak bisa dipisahkan, bagaimana mungkin kita sebagai orang luar mau memisahkan mereka, mau memisahkan cinta mereka ketika mereka mati? Itu pernyataan saya. Dan puji Tuhan, apa yang saya katakan didengarkan. Puji Tuhan, kuburannya akhirnya diizinkan berada di sampingan. Padahal menurut agama saya sebelumnya, kuburan ini tidak boleh berdampingan. Saya percaya, cinta kasih mereka tidak terpisah bahkan oleh maut. Oleh karena itu, saya gali kuburannya di sampingnya, dan Tuhan buat itu bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, itu bisa dibuat oleh Tuhan. Ya. Dan ini juga ada foto adik saya yang nikah secara Muslim. Nah, ini dia. Ini adik saya yang paling bungsu, yang laki-laki. Namanya Erik. Dia adik saya yang bungsu. Dia Muslim yang taat. Puji Tuhan. Saya sebagai abang menghargai kepercayaannya. Istilahnya nafsi-nafsi ya. Iman masing-masing. Tapi di dalam diri saya percaya sepenuhnya Yesus Kristus adalah Allah. Dan saya tunjukkan kepada mereka, ini keluarga saya. Nah, ini yang baju biru ini adalah adik saya Lila, yang melahirkan anak ketiga, beratnya hanya 1 kilo 8 on. Dia sekarang adalah Kristen yang taat, dia tinggal di desa Batu Karang. Itu yang di tengah-tengah adik saya yang lumpuh namanya Roni Alfasera. Di Facebooknya ada Roni Alfasera. Dia lumpuh, dia adik saya nomor 3. Dia nomor 2 adik saya Ika, Roni. Lila nomor 3, 4 Erik. Mereka 5 bersaudara. Roni ini lumpuh karena tertimpa pohon. Dia Kristen yang taat. Dia ada di tengah-tengah. Karena saya di Jakarta, dia di kampung menjadi bapak bagi keluarga. Walaupun dia lumpuh. Puji Tuhan. Jadi ini ibu saya. Ibu saya sampai matinya dia layani Tuhan. Dia sebagai pemain remana di gereja GPDI Eklesia Singgamanik Sarinembah. Ini adik saya yang nomor 2, dia tinggal di Bintara. Namanya Ika. Sukma Ika Merdekawati. Dia Muslim yang taat. Puji Tuhan. Ibu saya itu ada peti matinya, ada tanda salibnya. Dia meninggal dalam keadaan Kristen sejati. Hamba Tuhan yang taat. Dia meninggal bulan 9. Ini istri saya, ini keluarga saya, adik saya. Inilah semuanya. Ini ibu saya. Dia menjadi Kristen, dia orang yang taat, dia adalah teladan bagi kami semua anak-anaknya. Jadi bagi saya yang terpenting adalah iman. Ya, iman itu harus dibuktikan, iman itu harus ditunjukkan. Karena kebenaran itu tidak bisa dibolak-balikkan. Ya, apapun keputusanmu, apapun pilihanmu adalah pilihanmu. Tetapi sebelum kau memilih, engkau hendaknya tahu apa yang kau pilih itu. Ya, di dalam kehidupan saya, jika Allah itu satu, maka harus dibuktikan satu. Jadi kehidupan saya yang berkecamuk di dalam diri saya, ya, di dalam latar belakang yang berbeda-beda, membuat saya haus, membuat saya rindu akan kebenaran. Seperti apa kata Matius bilang 5:5, siapa yang lapar dan haus akan kebenaran maka mereka akan dipuaskan. Saya rindu, saya haus. Ya, saya mencoba untuk belajar, saya mencoba untuk menggali, saya mencoba untuk mengetahui. Dari apa yang saya tahu, itu yang saya bagikan. Dan puji Tuhan, dari anak didik saya, sebagai sekolah minggu banyak yang berhasil. Puji Tuhan. Dari orang yang tidak percaya, menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tapi hanya satu hal yang saya katakan. Bahwa ketika saya bertemu Tuhan, saya punya respon untuk mengenal Tuhan, saya punya respon untuk mencari siapa Tuhan. Sehingga saya tidak bingung ketika orang bilang, Tuhannya kok mati di tiang jemuran? Tuhannya kok mati di salib?
Saya tidak bingung untuk menjawab hal itu. Tuhannya kok tidak kekal? Tuhannya kok lebih lemah daripada orang Parisi? Tuhannya kok disiksa tentara Romawi? Melalui perjalanan hidup yang panjang, saya bisa menjawab semua pertanyaan itu. Karena saya cinta Tuhan. Saya hanya katakan, ya kan? Menurut Mazmur 138 ayat 1. Mungkin ada banyak pandangan tentang Tuhan di dunia ini. Banyak pandangan tentang Tuhan di dunia ini. Tetapi Yohanes 17 ayat 3. Seberapa jauhkah Anda mengenal Tuhan? Seberapa jauhkah Anda mengenal Tuhan? Dan itu yang saya bagikan kepada orang-orang. Itu yang saya bagikan di tempat pekerjaan saya. Saya mengajar di kampus STT. Saya mengajar tentang kebenaran-kebenaran ini. Bahwa kita mengetahui tentang Tuhan, maka kita tidak mungkin murtad. Kita tidak mungkin menjual iman kita. Kita tidak mungkin lari daripada Tuhan. Kita tidak mungkin lari daripada panggilan. Apapun sebabnya, apapun alasannya. Karena Yesus tetaplah Yesus, Tuhan tetaplah Tuhan. Iman tetaplah iman. Dan kebenaran itu dilihat dari sudut pandang manapun, tetaplah sebuah kebenaran. Kebenaran, walaupun dibalik, tetaplah kebenaran. Itu yang saya temukan dalam Injil. Dan betapa dahsyatnya Kristus Yesus Tuhan kita. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus kita. Dan saya bangga. Saya bangga. Saya bangga saya boleh menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Dari orang yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Menemukan Tuhan di dalam pencariannya. Saya percaya. Saya percaya ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya bisa membawa keluarga saya kepada Tuhan. Dan bukan hanya keluarga dari bapak ibu saya. Bahkan keluarga besar saya. Dari satu kakek nenek saya. Saya bisa menjadi contoh bagi keluarga saya. Saya bisa menjadi teladan bagi keluarga saya. Dengan apa yang saya katakan. Dengan apa yang saya buat. Dengan apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa membagi kebenaran. Bukan hanya dengan perkataan. Saya bisa membagi kebenaran. Juga dengan perbuatan. Puji Tuhan. Itulah kesaksian saya. Waktunya sudah 50 menit. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa. Saya mau tepuk tangan dulu lah. Terima kasih, Amang. Makasih banyak, luar biasa. Saya nggak mau komentar lagi. Ya, teman-teman. Ya, mungkin ada juga YouTuber lain suka sinis. Kesaksiannya nggak jelas. Odong-odong. Buktikan sendiri ya. Nah, saya nggak mau komentar lain lagi deh. Pokoknya Tuhan dahsyat ya. Ada Pak Pras nulis di sini Wari Timur, Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Saya sangat percaya kepada ayat yang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, ayat 31, Kisah Para Rasul 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, luar biasa. Walaupun tadi kita dengar belum semuanya, tapi nanti saya percaya janji Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan Tuhan. Mantap. Amin, amin. Kita doakan Amang supaya mujizat terus terjadi dalam keluarga Amang. Ini satu model yang luar biasa ya, bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Percaya kepada Tuhan. Tadi Bapak Surya mengatakan satu kebanggaan yang luar biasa. Percaya kepada Yesus karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Oh, dahsyat. Puji Tuhan. Nah, saya mau tanya dulu itu Amang tadi itu yang namanya Bapak Immanuel itu orang apa itu? Kok dia bisa dengan dengan sungguh-sungguh nggak bosan-bosan bawa Bapak ke gereja gitu. Itu masih ada orangnya atau masih udah bagaimana dia sekarang, Bapak Surya? Ya, puji Tuhan. Bapak Immanuel sekarang masih ada orangnya, masih hidup. Dia jualan warung kelontong di dekat perapatan Pos Pengumben. Ya. Jadi dia memang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Tapi dia punya semangat untuk selalu mengajak saya ke gereja.
Iya. Ya, Pak Emmanuel, mudah-mudahan Bapak nonton acara ini, channel Rajana Bahasa, Anda luar biasa. Tadi diakuin bahwa Bapak Immanuel tidak paham begitu banyak Alkitab, tetapi semangatnya bahwa Bapak Surya Kencana buat Tuhan. Luar biasa. Bapak ini tidak menangkan hanya satu orang loh, Pak. Seisi rumah dari Pak Surya udah dimenangkan buat Tuhan. Janji Tuhan satu orang selamat aja. Surga bersorak-sorai ini berapa orang tadi sudah dihitung, luar biasa. Karena Tuhan memilih Pak Manuel untuk membawa Pak Surya datang kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, tadi sore kita kan ngobrol-ngobrol nih. Ada foto yang dikirim ke saya nih emang nih. Ini ada yang ngukur-ngukur tali ini apa? Coba terangkan dulu nih sedikit ini mengenai apa ini diukur-ukur ini. Tanah siapa ini, untuk apa ini, dan apa ini keperluannya. Terangkan sedikit dulu Bapak Surya. Ya, begini, perintah Tuhan kepada kita bukan hanya untuk penginjilan, tetapi juga adalah untuk mendirikan jemaat. Matius 16 ayat 16. Di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Jadi saya selama ini suka menginjil, ya, baik saya di gereja atau di luar. Saya suka menginjil ke orang-orang siapapun yang saya temui. Saya selalu bercerita tentang Injil, tapi dalam bahasa Indonesia, dalam kerangka apologia, dan saya punya etika menghormati seluruh kepercayaan mereka. Artinya mereka percaya tidak percaya terserah, tapi kita bicara tentang logika dulu. Nah, jadi banyak orang yang sudah percaya yang saya tahu. Jadi dari orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan melalui pelayanan saya. Tapi mereka itu tidak pernah terbina dengan baik, karena ketika mereka percaya saya taruh ke gereja, mereka percaya saya taruh ke gereja. Dan ketika mereka kesusahan, kalau ada yang meninggal mereka telepon saya harus lagi urus ke gereja yang itu, gereja yang A, gereja yang B. Nah, dan akibat semua itu akhirnya saya putuskan bahwa saya harus mendirikan gereja untuk Tuhan, karena gereja ini jujur yang akan saya dirikan ini adalah gereja Tuhan, gereja ini untuk Tuhan. Saya merintisnya betul, tapi siapapun nanti yang menjadi pelayannya, dialah yang meneruskan pelayanan itu. Jadi saya punya misi membagi kabar baik bagi orang lain, dan juga di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bagaimana bermanfaat, membudayakan orang, menghidupkan kebenaran Injil di dalam orang, sehingga mereka semua menjadi Injil sepenuhnya. Manusia itu yang menjadi Injil sepenuhnya. Bukan hanya perkataan tadi, tapi manusia itu menjadi Injil sepenuhnya. Menurut Yohanes 1 ayat 5. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah tanah yang saya beli ini adalah 1.250 meter. Tapi memang gereja belum dibangun. Rencana saya akan didoakan bulan 1 ini saya pulang ke Medan. Akan peletakan batu dan bangun pondasi. Tolong doakan segala keperluan apapun itu agar Tuhan cukupkan, karena ini gereja Tuhan, bukan gereja Surya Kencana Meliala, tapi ini gereja Tuhan yang dibangun oleh kehendak Tuhan. Karena saya beli tanah ini juga mukjizat dari Tuhan. Saya beli dengan omongan, saya bilang nanti uangnya saya bayar. Kayak bilang ketika saya punya uang saya bayar. Nah, ketika kita sudah deal ngomong, 3 tahun kemudian baru saya bayar. Haleluya. bukan seminggu kemudian ya, bukan sebulan kemudian, tapi 3 tahun kemudian baru saya bayar. Nah, tanah ini harganya 350 juta. Nah, ya ini semua Tuhan yang cukupkan, karena jujur sebagai hamba Tuhan saya hanya punya Tuhan. Saya tinggalkan dulu keluarga saya hanya andalkan Tuhan. Nah, ini yang saya ceritakan benar. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Ya, itu tadi sudah ada misi dari Tuhan buat Pak Surya Kencana untuk menginjil ya teman-temanku yang ada di seluruh dunia. Ya, ini kesempatan ya teman-teman bisa menabur ya. Ini ladang, ada ladangnya ya. Kesempatan menabur di tanah yang subur. Nah, ini tempatnya.
Jadi saya menganjurkan ini bukan buat kepentingan saya tetapi buat kepentingan pekerjaan Tuhan melalui Bapak Surya Kencana Meliala ya. Dukung dalam doa. Bukan hanya dalam doa tetapi dalam dana juga. Brother-brother, sister-sister, saudara-saudaraku, ini penuaian di Indonesia, bantu. Ya sorry nih saya punya video nih, saya pakai Android ya teman-teman, dukung ya. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Sebesar apapun yang teman-teman bisa lakukan, sangat berharga ya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin teman-teman ada dana, tetapi mungkin tidak ada waktu untuk menginjil seperti Bapak Surya Kencana. Kirim dananya ya, supaya pekerjaan Tuhan di Indonesia ini, apalagi tadi kita sudah dengar kesaksiannya luar biasa ya, dimenangkan di Tanah Karo ini, Amang Kencana ya, Pak Surya ya, tempatnya ini. Iya. Oke, di Tanah Karo. Ya, supaya banyak jiwa. Kita tadi sudah dengar jiwa-jiwa dimenangkan biar lebih lagi penuaian di masa penuaian ini. Haleluya. Baik ya, dukung teman-teman ya. Nanti ada nomor rekening dari Bapak Surya Kencana untuk pelayanan. Nanti tinggal catat saja, tabur ke sana. Nanti transferannya kasih tahu saya, nanti saya kirim ke Pak Surya. Nomor Rajana Basa ada di layar atau juga ada di deskripsi. Hubungi kami 24 jam. Karena itu nomor adalah nomor pelayanan dari Rajana Basa Channel. Saya hanya memohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe, itu doang. Gak meminta uang, gak meminta dana. Subscribe channel Rajana Basa ya, supaya channel ini berkembang dan kita menjadi satu komunitas, saling berdoa, bergandeng tangan untuk mengabarkan kabar baik kepada dunia ini. Luar biasa. Masih ada yang mau disampaikan Bapak Surya sebelum kita buka nanti link kepada teman-teman yang ingin masuk? Bisa ya sebentar ya Bapak Surya untuk nanti ngobrol-ngobrol kepada teman-teman ya. Baik. Bisa ya? Oke, baik. Bisa. Masih ada yang mau disampaikan sebelum sembari saya kirim link ini buat teman-teman? Silakan Pak Surya. Iya. Ya, jadi memang banyak hal dahsyat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Ya, contohnya masalah tanah tadi. Tapi banyak hal yang dahsyat yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Contohnya ini rumah saya ini. Dulu saya beli dalam keadaan tidak punya uang. Ya saya punya uang dulu hanya 150 juta. Nah, harga rumah ini hitungannya pada saat itu pada tahun 2010 300 juta. Jadi kami punya uang 150 juta. Jadi pada saat itu anak saya mau kuliah, karena yang bungsu sama yang sulung kuliahnya itu bareng, sekolahnya bareng, jadi tamatnya juga bareng. Jadi yang sulung mau dapat kuliah di Unsada di dekat Buaran situ, Duren Sawit, Universitas Dharma Persada. Lalu yang bungsu dapat di IPB. Dan saya pada saat itu putuskan untuk kuliah teologi. Jadi satu keluarga pengennya kuliah. Tapi sementara yang kerja hanya satu, istri saya sebagai guru. Nah, saya kan hanya penginjil ya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam pelayanan. Jadi saya perlu kuliah teologi. Jadi kita bertiga pengen kuliah. Tapi anak saya yang bungsu dapat di Bogor. Dan pada saat itu kami tinggal di Garapan di daerah Pondok Kopi. Wali kota. Jadi kita jual Garapan itu sekitar 150 juta. Lalu kita cari rumah di sekitar Bogor sini. Dan ketemu harganya mahal. Nah, uangnya cuma setengah dari yang bisa kita beli. Lalu saya bertemu dengan pemilik rumah ini. Kita cerita, akhirnya kita DP 5 juta dengan PD-nya. kita PD ini ya, kita PD. Ini Pak, DP-nya minggu depan pas hari Minggu pulang gereja
akan saya lunasi. Nah, kita pede ya, minggu depan, waktunya 1 minggu, 7 hari. Nah, jadi kita DP 5 juta, yang punya rumah senang. Oke lah, kalau minggu depan ini dibayar, saya tunggu Pak ya. Nanti kalau nggak jadi, berarti DP-nya bisa angus Pak katanya. Lalu saya pede, iya Pak. Lalu kita keluar rumah, kita semua senang karena lihat rumahnya lumayan besar. Nah, jadi kelihatan agak megah gitu ya. Kelihatannya aja. Lalu kita senang, kita keluar rumah. Pas keluar rumah kita pulang. Nah, sambil berkendara di kendaraan, semua pada cemberut. Karena uang nggak ada 150 juta lagi. Tapi saya bilang sama istri dan anak-anak, kita punya Tuhan. Tuhan kita namanya Yesus. Jadi belum kita minta pun Tuhan sudah sediakan untuk kita. Lalu istri saya ragu-ragu mengatakan iya. Sampai rumah kita doa. Kita nyanyi sama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Itu kita lakukan satu keluarga selama 3 hari berturut-turut. Artinya pagi doa pagi, malam doa malam. Jadi sehari 2 kali. Berarti 3 hari, berarti 6 kali kita doa. Sebelum kita doa yang ke-7 kali malamnya, tiba-tiba ada orang menelpon istri saya dari keluarga istri saya. Masih paman istri saya. Dalam kitab Batak dipanggil tulang. Tulangnya istri saya nelpon. Halo, bagaimana? Kamu ada perlu apa? Katanya. Istri saya bingung. Gimana? Kasih tahu nggak? Kata saya. Nah, dalam hati saya kesempatan ini ngasih tahu kan? Saya bilang, kasih tahu. Saya bilang. Akhirnya dikasih tahulah sama istri saya. Dia bilang, tulang, kami mau beli rumah. Uang kami kurang 100 sekian lagi. Jadi kami bingung, katanya. Lalu tulang itu bilang, Pak buasa pusing ho. Rumah itu jabu, katanya. Datang kamu ke rumah, katanya. Lalu kita buru-buru datang, karena disuruh datang, kita buru-buru datang. Wah, ini kabar baik ini. Jadi seandainya pinjam pun kan kita udah tenang dikit kan. Karena bisa beli rumah. Lalu kita datang ke rumah tulang itu, salaman, cerita. Lalu setelah itu tulang keluarin uang di dalam kantong plastik sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini keperluanmu, katanya. Nah, sebelum istri saya ambil, istri saya bilang begini. Bagaimana tulang cara mengembalikannya? Lalu tulang itu bilang, nanti kalau kau ada uang, kau kembalikan ya. Oh iya, terima kasih tulang. Nah, 3 tahun kemudian kami kembalikan. Nah, kami kembalikan tanpa bunga dan kami antar dengan parcel 1 bungkus itu aja bunganya. Yesus dahsyat, haleluya. Luar biasa. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang mengiring Tuhan itu ya tidak dikecewakan, tetapi Tuhan pelihara. Luar biasa. Amin. Oke, saya sudah taruh link StreamYard di live chat. Teman-teman mau ngobrol ya, bisa masuk ke room kita. Di backstage ada Dani, tapi kelihatannya Bro Dani saya kick dulu sekali lagi. Mohon bisa masuk lagi ya, karena belum bisa masuk ke nanti ke room. Nah, di kita sudah ada Ibu Seli Salatiga. Shalom Bu Seli, apa kabar? Shalom. Puji Tuhan baik. Sorry nggak saya kasih foto gambarnya. Gak apa-apa. Karena sudah di tempat tidur jadi nggak enak. Oke, nggak apa-apa. Jam berapa di Hong Kong sekarang? Ya, ini sudah jam 10.17. 10.17. Oh, lebih lama di sana ya. Di kita baru 9.17 ya. Iya, 1 jam. Makanya nggak enak kan.
Tadi udah monitor kesaksian dari Iya, luar Bapak Surya biasa, tadi. luar biasa itu kesaksiannya. Menjadikan gelora, berapi-api saya punya hati, biar berkat Bapak itu terjadi dalam kehidupanku juga. Jadi keluarga besar saya juga bisa diselamatkan seperti keluarganya Bapak Surya. Amin, amin. Luar Kesaksian biasa. yang luar biasa. Dan saya juga tergugah tadi saat Bapak mau bangun gereja itu, ya pasti Tuhan sediakan. Jehovah Jireh selalu ada di pihak kita. Amin, amin. Iya. Masih nyambung Ibu Seli? Iya, ya nanti itu mau nabur berkat untuk Bapak itu gereja, nanti bisa dikasih nomor rekeningnya. Iya, ya puji Bahwa Tuhan. dengan Nomor rekening. doa, ya kan itu otomatis kan bertahap kan, jadi kan nggak sekali juga nggak apa-apa, sininya juga bertahap kan juga nggak apa-apa. Iya. Nomor rekening udah saya taruh di deskripsi. Nanti teman-teman yang mau nanti tinggal buka di sana. Nanti bukti transfernya WA saja di Ranjana Basa, nanti saya kirimkan ke Amang Surya ya, teman-teman. Oke, lanjut Ibu Seli. Kalau ada lagi mau disampaikan. Ya, thank you udah. Yang lainnya pokoknya Oke, luar terima biasa kasih. itu bergelora pokoknya. Iya, Semangat luar Pak, biasa. diberkati sehat. Amin, amin. Biar visi misinya Bapak benar-benar digenapi Tuhan dan Bapak bisa menikmati. Ya, yang pasti ada lebih banyak lagi jiwa ya dimenangkan buat Iya. Tuhan kita, karena luar biasa ya. Kita ingin semua ya saudara kita, keluarga terdekat menerima keselamatan yang sejati itu, supaya mereka selamat suatu kali mereka dipanggil Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan Pak Surya? Ya. Terima kasih untuk Ibu Seli atas doanya, atas dukungannya. Sama-sama, Horas. Matur suwun Bu, matur suwun sakit Bu. Inji, sami-sami. Dari mana bisa ngomong Horas, Bu? Kan ya belajar, Pak. Kalau di Toba Horas, tapi kalau di Karo Maju-Ajua. Begitu kan Bang Surya ya? Iya, Maju-Ajua. Maju-Ajua. Oke, jadi terima kasih banyak Bu Seli sudah memberikan semangat lagi, dorongan ya. Waduh, doa-doanya kiranya juga pekerjaan Tuhan yang sama terjadi kepada Bu Seli di Salatiga. Amin. Ya, Bu Seli masih sendiri di Hong Kong, nanti ya rindu ya keluarga-keluarga di Salatiga dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Yeah. Oke teman-teman, masih ada yang mau masuk, mau gabung silakan, kita tunggu barang 5 menit lagi. Kalau ada yang mau bergabung, ada foto-foto di sini dikirim sama Amang Surya. Perlu kita tampilkan lagi yang keluarga, yang kampus. Perlu Amang kita tampilkan apa udah cukup? Ya kalau menurut Amang perlu ya tampilkan nggak apa-apa Amang ya. Oke, tapi kalau keluarga sih mungkin yang berempat di privat aja mungkin udah cukup. Tapi ada Amang di sini, ada di gedung Pasca Sarjana. Ini aja mungkin bisa ditampilkan, ini apa nih di Pasca Sarjana mana ini? Mungkin bisa Amang bantu jelaskan. Yang ini. Iya. Ini gedung Pasca Sarjana dari STT William Carey Medan Amang. Oh, STT ya? Ya, STT William Carey Medan. Kebetulan saya dipanggil untuk mengajar di situ. Iya. Ya. Jadi melalui pengajaran di STT ini saya berharap banyak hamba Tuhan semakin mengerti, memahami firman Tuhan dan menjadi berkat. Itulah tujuan saya untuk mengajar Amang. Oke, ini yang Pasca Sarjana ya, Amang Surya ya. Ya, ini kampusnya lumayan luas kampusnya memang. Ya. Oh, yang S1-nya juga
Ada yang sarjana ya. S1-nya ada, sarjana pendidikan ada, STH-nya ada. Demikian Oke. juga S2-nya. Oke, buat teman-teman ini siapa aja yang masuk ke mahasiswanya yang ke sana? Apakah ada beasiswa? Apakah memang semua harus bayar? Atau ada paket-paket dari gereja-gereja barangkali untuk masuk ke sana? Ya, untuk S1 ada juga beasiswa. Nah, tapi ya mungkin nggak 100% amangnya. Hmm, Karena yang menentukannya kan kebijakan daripada ketua yayasan. Nah, dan bagian keuangan. iya. Saya mengajar di sini, bagian saya sistematika, doktrin. Doktrin itu kan penting ya, doktrin. Nah, doktrin misalnya Yesus itu kenapa disebut Tuhan, apa buktinya dia Tuhan. Kenapa Allah itu satu gitu. Kenapa Allah layak disembah? Kenapa Yesus itu harus disembah? Oke. Nah kan bisa kita Ini nggak nyembah bersifat- Yesus bisa kan? Betul. Ya. Ya, spesifikasinya kristologi atau islamologi yang diajarkan. Kalau saya sekarang doktrin namanya. Kalau doktrin itu kalau doktrin itu ya semua bagian, misalnya kayak kristologi, pneumatologi, Roh Kudus pneumatologi, hamartologi, dosa, doktrin dosa. Iya. Misalnya ya kenapa sih ada ular di Taman Eden gitu? Kan bisa nggak ada ular kan bisa macan gitu kan? Kenapa bisa gajah kan? Tapi kenapa ular yang ada di sana? Nah, ini penjelasan ini perlu. Kalau menurut saya pribadi gitu. Oke, kalau begitu nanti kita bisa buka live ya, kita bisa bahas apa teologi yang saat ini sedang berkembang ya. Bisa juga ya, kita undang ya masuk di pelayanan di Raja Bahasa ya. Oke, teman-teman nanti yang mau gabung nanti coba kasih informasi ke kita kapan, jam berapa waktunya. Nanti kita bisa bincang-bincang mengenai teologi ya dengan Bapak Surya Kencana. Amang Surya Kencana. Baik, kalau begitu, kalau teman-teman tidak ada yang lagi masuk dan kita juga waktunya sudah hampir 1,5 jam, saya terima kasih kepada Amang Surya Kencana Meliala yang sudah mampir di room kita, di channel kita ya. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan apapun yang dilakukan, khususnya misinya ya, nanti yang akan membangun gereja untuk menghimpun ya sebanyak mungkin jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Kiranya nanti bisa terwujud rumah ya buat Tuhan ya, rumah buat Tuhan. Karena itu kita doakan, kita dukung dengan dana dengan dana ya, supaya ini kesempatan kita bisa memberikan berkat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surya Kencana atau Amang Surya Kencana. Tuhan berkati istri juga semuanya, sehat selalu supaya nanti kita bisa atur waktu untuk bisa kita diskusi-diskusi mengenai firman, bagaimana membangun keimanan kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan dan bisa menangkis segala serangan-serangan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah tentunya. Baik, terima kasih Ibu Seli yang ada di Hong Kong. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Terima kasih kepada teman-temanku yang ada di live chat. Oh, haleluya. Puji Tuhan, teman-teman bisa hadir di sana berdiskusi juga. Terima kasih ya sudah hadir bersama kami. Puji Tuhan. Horas, Pak Lukas Kaswadi, terima kasih. Shalom buat kita semua. Dan juga kepada teman-temanku yang ada di seluruh channel kita Raja Bahasa. Thank you very much. Tuhan berkati teman-temanku semua. Tetap doakan channel ini supaya semakin hari semakin berkembang. Dan melalui channel kita saling berdoa supaya channel ini dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa ya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat seluruh teman-teman yang akan subscribe. Terima kasih juga buat Pastor Rudy Gunawan yang ada di Amerika. Shalom Pastor. Hari ini lagi mereka akan ibadah jam 2 pagi. Sudah dukung channel kami, channel Raja Bahasa. Dan teman-teman masuk ke channelnya Pak Rudy Gunawan, itu yang pemain bulu tangkis, namanya Miracle Center USA TV ya. Masuk ke sana dengar firman Tuhan yang indah-indah di sana yang menguatkan hati kita. Oke, ada satu masuk ke tempat kita tapi tidak lama.
karena kita sudah hampir selesai. Ada Pak Yohanes. Shalom Pak Yohanes. Shalom, Pak. Haleluya. Kita Masa- sudah hampir kita sudah hampir tutup tadi, tapi Pak Yohanes datang. Ayo kita serahkan sorry, beberapa. kalau gitu. Sorry. Tidak apa-apa. Kita berikan waktu mungkin beberapa menit. Mungkin ada yang disampaikan. Silakan Pak Yohanes. Oh ya, makasih. Saya hanya bersyukur, Iya, terima iya. kasih dan mendukung Bapak-Bapak dalam usaha untuk mewartakan Injil Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Oh, ya, teruslah maju. Amin. Mantap. Ya, saya ini kan ngomong banyak-banyak nanti ini semua tutup ini saya lihat Pak Surya Kencana sudah pakai tangan sudah terkatup begini kan juga tidak enak ini. Nah, gitu. Gak apa-apa Pak, karena tadi tidak ada lagi tamu, jadi kita tutup. Gak akan juga waktunya. Gak apa-apa, 5 menit Pak, silakan. Ya, ya, intinya itu saya bersyukur, terima kasih mendukung Bapak Ibu semua. Ya saya ini kan saya seorang Katolik. Nah, tapi kan kita percaya Tuhan yang sama. Jadi mari kita saling mendukung. Ada perbedaan doktrin atau apa saja, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan semuanya supaya sebagaimana dikatakan dalam Yohanes bab 17 ayat 21 kalau tidak salah, bahwa kita bersatu supaya orang yang non Kristen bisa percaya Yesus datang dari Bapa. Sebab kalau kita terpisah-pisah, kita bahkan kalau kasarnya cakar-cakaran antar pemimpin agama, maka seluruh pewartaan kita menjadi kontraproduktif. Karena itu saya pikir ada baiknya kita secara Kristiani kita duduk bersama, kita usahakan semangat ekumenisme, kita gaungkan, kita bicarakan bersama-sama sehingga ketika kita berbicara kepada saudara-saudara kita yang non Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, bahkan orang ateis sekalipun, mereka bisa percaya kepada pewartaan kita. Sekian dan terima kasih. Mantap. Haleluya, terima kasih. Abang Surya, barangkali terapi sedikit buat Abang Yohanes yang hari ini datang ke kita. Nah, terima kasih Bapak Yohanes. Terima kasih untuk sarannya. Sama-sama, Pak. Memang sebagai orang Kristen kita harus bersatu, menguatkan barisan. Ya, jikalau bicara doktrin mungkin kita boleh berbeda. Tapi bicara Tuhan, iman, baptisan, kita satu. Oleh karena itu kita tidak boleh terpecah hanya oleh karena pemahaman-pemahaman yang dangkal. Jadi terima kasih untuk sarannya. Saya bersyukur, saya diingatkan. Tolong dukung terus program Raja Nabasa agar program ini bisa terus berkembang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, pasti. Dan jadi berkat bagi semua orang. Amen. Nah, terima kasih. Salam. Shalom. Oke, Pak Yohanes, nanti kita ada rencana untuk buat pendalaman teologis bersama Bapak Surya Kencana, karena beliau itu teolog juga ya, dosen Pascal Sarjana di teologi di mana tadi Pak, saya agak lupa tadi. STT William Carey. STT William Carey. STT William Carey ya. Nanti mudah-mudahan nanti ada waktunya beliau. Nanti kita Itu di mana bahas ya? apa William saja. Carey. STT William Carey itu di mana? Di Jawa, Kalimantan, Sumatera Utara, Amang. Sumatera Utara. Oke. Danau Toba atau bagaimana? Di Medannya, Amang, di Medannya. Oh, Medan, oke. Kalau boleh tahu Jalan itu. Kuning. Oke. Kalau boleh tahu sekedar untuk mendapat pemetaan gitulah. Kalau dari segi denominasi Pak Surya Kencana itu dari mana, bagian apa, mana GKI atau apa namanya, Kristen Huria Batak atau apa seperti itu, saya kurang tahu apa ya, Calvinis atau apa seperti itu, sekedar untuk tahu. Kalau organisasi gereja saya GBI. Oh, GBI, oh GBT, oke, betul. Oke. Tapi dalam pengajaran saya apostolik. Apostolik, oke, ya. Nah, Baik. kalau apostolik itu masuk Katolik ya. 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 Saya secara pribadi memang sangat suka untuk dialog begini, karena saya percaya niat kita, hati kita itu untuk Tuhan. Nah, hati itu satu, hanya kepala itu kan bisa saja, namanya manusia terbatas tuh. Jadi ada selisih-selisihnya, makanya perlu ada pencerahan atau katakanlah dialog gitu, supaya yang kurangnya ditambahkan, yang mungkin berlebihan dikurangi kembali supaya sama pas gitu.
Ah, Mantap. Jari-jari GP. Iya. Iya, Pak Yohanes, terima kasih. Ini Raja Nabasa itu artinya raja yang bermurah hati. Jadi jadi tadi kita udah mau tutup, ada Pak Yohanes, kita bermurah hati. Ada lagi nih kawan kita nih, Pak JNS Channel. Kita harus bermurah hati, tunjukkan bahwa kita nih Raja Nabasa. Shalom Pak JNS. Halo, udah mau tutup ya Pak? Nah, justru itu ini Raja Nabasa, raja yang bermurah hati. Jadi toko udah mau dikunci, ada tamu harus dibuka. Persediaan masih banyak. Persediaan masih banyak. Udah lama Pak. Saya baru masuk tadi. Tadi kita mulai jam 8. Tadi luar biasa kesaksian Amang Surya dari Karo ini, Amang. Waduh. Dahsyat Oke, men, kalau orang Jakarta bilang. Silakan Pak, Pak saya tadi Jenis. lagi live Pak. Oh iya. Jadi saya lihat teman-teman. Ya tunggu dulu, saya promosikan dulu teman-teman. JNS ada sekarang juga ada pendalaman Alkitab, diskusi ya di channel JNS Channel. Ini hampir tiap hari ya, Amang ya. Jam berapa itu acaranya kalian itu? kira-kira jam 7-an Pak, jam 7-an. Oke. Nanti bisa masuk. Nanti juga 7 nih malam atau 7 pagi? Bapak Ini baru jam 7 malam, baru selesai. Oh. Ya. Ini Amang Jenes, ada nih Amang Suryana Kencana Meliala, itu beliau dosen tuh, ahli apa teolog juga, dosen di Sekolah Teologia William Carey. Nanti juga kalau ada kesempatan nanti kita bisa juga undang tuh untuk memberikan pencerahan secara teologi Kristen untuk supaya teman-teman kita yang di channel bisa terserahkan. Baik, silakan Pak Jenes. Jadi gini dulu Pak Amang, masalah apa itu kan? Masalah yang kita kemarin itu, tapi nggak apa-apa lah saya buka dulu di sini. Masalah gereja yang dibongkar itu Amang, yang di Barelang. Iya. Saya ke sana tadi Amang. Saya begini kan, saya pulang gereja tadi, pulang doa. Jadi saya ke sana bersama istri anak satu. Jadi kok feedback Pak ya? Oh, feedback ya, saya kecilin dulu. Mana sekarang? Oke. Jadi begini ceritanya Pak. Oke, masih Pak feedback? Udah aman. Oke. Jadi aman, lanjut. Saya sedikit apa ya menceritakan ya Pak, nggak apa-apa Pak? Boleh silakan. Tadi saya kan ke sana Pak, ke Barelang. Itu kan dari Barelang ke Batam itu perjalanan kira-kira dari Medan ke Ciantar. Iya, jadi Barelang ya. Iya. Jadi melalui ada 4 pulau. Jadi karena kesepakatan saya dengan Pak Marbun kan sudah ada komit, saya akan ke sana melihat dan mensurvei. Jadi saya tadi sampai ke sana, saya bertanya ke Pak, kan di sana dekat asrama marinir. Jadi saya bertanya kepada marinir ini, kan singgahlah saya di situ. Pas ketepatan ada warungnya di situ yang punya marinir, namanya operasinya gitulah. Nah, jadi saya menanya, Pak, ini masih Rempang Cate masih jauh ya? Karena di tempat itu Rempang Cate namanya Pak. Jadi, masih depan katanya. Kenapa Pak? Perlu apa? Katanya gitu. Jadi saya bilang Pak, dengan apalah, saya kan bilang lah sama dia, apa benar ada di sana gereja mau dibongkar Pak? Aku bilang gitu. Oh, saya kurang tahu juga. Siapa yang bongkar katanya? Saya kasih tahu lah namanya Suherman ini kan, yang Elang Laut ini ketuanya. Jadi dia bilang, oh Elang Laut di sini rumahnya katanya gitu. Saya nggak penting orangnya Elang Lautnya, yang penting saya lokasi gereja itu
udah gimana posisinya, saya bilang gitu. Jadi kata dia, saya nggak tahu Pak, ada apa, mau perlu apa ke sana, katanya gitu. Lihat ya. Nah, jadi saya bilang, itu gereja, saya bilang, saya seorang Kristen juga, orang Batak juga, saya bilang, saya pun orang Batak katanya. Jadi dari omongan dia, saya sudah mengerti dia apa, dia agamanya apa. Jadi saya tanya langsung, tahu orang apa, orang Batak, kamu agamanya apa? Nah, jadi dia langsung buka, saya Muslim Pak, kata dia gitu. Oh, saya udah mengerti. Jadi Bapak nggak mengetahui ada dibongkar gereja di sini, aku bilang gitu. Oh, saya tidak tahu Pak. Bapak dari mana? Katanya gitu. Saya bilang, saya Laskar Kristus Pak. Saya bilang langsung gitu. Nah, langsung dia agak kaget. Dia langsung kaget. Oh iya Pak, katanya. Kan nggak tahu istilah Laskar. Jadi dipikir dia Laskar FPI aja mungkin. Jadi, dia agak kaget gitu kan. Jadi saya buka dulu, bisa saya buka open cam saya ya. Jadi langsung Ayo, dia gini Pak. silakan. Kata dia gitu. Saya bilang Laskar Kristus kan, langsung dia begini. Jadi maksudnya gimana Pak? Ya, namanya orang Batak kan tahu. Orang Batak agamanya apa? Nah, saya bilang gitu. Oh, tapi dia udah lain raut wajahnya kan? Udah mulai nggak ramah lagi. Jadi saya bilang sama dia. Jadi Bapak enggak Mas, saya bilang Mas, di sini tugasnya siapa? Udah lama di sini, saya bilang gitu. Oh sudah lama Pak, sudah apa? Saya menjaga koperasi ini katanya. Oh jadi saya bilang, adik kita ada di situ di Marinir kan? Saya bilang namanya. Itu kenal nama Sujianto, saya bilang gitu. Oh Bapak bisa kenal? Ya kenal. Ya senior saya itu Pak katanya. Itu adik saya, aku bilang gitu. Kan istrinya itu orang Batak ya katanya. Itulah adik saya. Sujianto ini kan orang Jawa. Ipar saya ini. Iya, jadi jangan artinya kalau kamu senior kamu dia, nanti saya panggil dia ke sini, aku bilang gitu kan. Oh, janganlah Pak, ada apa ini katanya gitu. Jadi singkat cerita, tunjukkanlah di sana Pak jalannya katanya. Ke sana, masuk lagi ke sana, kalau di sebelah kiri ada kampung Batak. Kalau di sana ada kampung Melayu katanya gitu kan. Saya masuk kampung Batak ini Pak, saya tanya di situ, udah tibalah di persimpangan. Saya tanya di situ, di kampung Batak ada di sebelah, saya bilang. Ada Pak, yang saya tanya ini orang itu pula. Jadi ngapain Pak katanya? Enggak, mau lihat orang itu, saya orang itu juga, aku bilang gitu kan. Jadi dia bilang, singkat cerita, bisa masuk Pak, jalan bagus gak? Bagus katanya kan, saya masuk Pak. Rupanya memang agak sedih juga Pak kampung Batak itu, kampung Toba itu. Jalan pun tak ada Pak. Jadi singkat cerita, saya bilang lah sama dia, ya sudah, lain kali saya. Jadi saya nggak dapat Pak tadinya. Mungkin lain kali saya akan menjurus juga. Mobil sangkut Pak, nggak bisa jalan. Jadi saya pamit sama orang itu. Lain kali lah saya, mungkin mobil yang agak besar, agak tinggi saya bawa kemari, bilang gitu. Karena mobil saya di sini jalannya tanah, itu pun berbukit-bukit Pak. Jadi itulah tadi Pak, singkat cerita, ulang saya, barulah saya like tadi, setelah ini baru saya ke sini Pak. Iya, terima kasih. Iya. Okay. Jadi memang jauh, jadi belum ketemu gerejanya ya yang akan Iya, dibongkar itu. belum. Jadi rencananya memang waktu sebelum Natal kemarin itu kan menurutnya Pak Panglima Lang Laut itu Pak Suherman, Ya. tanggal 2 kemarin itu akan dibongkar gereja itu. Padahal gerejanya itu gubuk itu. Ada videonya ya di kasihan juga saya. Iya. Iya, betul. Udah gubuk. Nah, ini juga tadi menurut Amang JNS kan jauh lagi di mana-mana dari tempat keramaian. Toh juga udah jauh mau dibongkar juga. Luar biasa kan. Nah, ini kita tadinya pengen tahu keputusan yang tanggal 2 itu apakah jadi dibongkar. Ya kalau jadi dibongkar ya kita perlu liput juga ya kita di tempat ini supaya semua juga teman-teman tahu bahwa seperti yang tadi kesaksian dari Pak JNS Channel bahwa
Mereka udah coba sampai ke mau ketemu itu juga susah, bahkan mobil nyangkut nggak bisa masuk untuk mencapai gereja yang akan dibongkar itu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Barelang yang mengetahui berita ini mungkin juga bisa beritahu ke kami, tolong kirim videonya supaya kita bisa siarkan di tempat ini supaya semua tahu bahwa di negara kita ini orang beragama itu masih punya kendala ya. Jadi ini Ya, kita betul. doakan supaya masalah-masalah seperti ini tidak boleh terjadi lagi di bangsa kita ini. Kalau teman-teman kita yang lain yang non-Kristen bisa mendirikan Ya, tempat ibadah di mana saja, masa gereja udah jauh, mobil aja tadi nyangkut nggak bisa masuk ke sana, toh juga ingin dirobohkan. Nah kita doakan Ya, ya. supaya bangsa kita ini makin baik. Teman-teman yang punya foto, punya video mengenai pembongkaran ini, tolong kirim ke kami supaya kita bisa infokan ke teman-teman yang lain. Ada lagi Pak Jenes yang mau disampaikan di Batam? Jadi gini aja Pak, kira-kira itu aja. Kalau masalah Pak Surya Kencana, ya sudah teologi Pak, ya sudah mengerti, sama-sama mengerti lah Pak. Jadi Tuhan memberkati Bapak saja. Biarlah beritakan keselamatan itu terus. Sama-sama kita memberitakan Pak. Saya juga bisa masuk Bapak nanti ke room kita, berbicara kita masalah masalah kebenaran firman ini, kebenaran Tuhan kita itu, biar sama-sama kita memberitakan. Karena begini Pak, kita tubuh Kristus. Tubuh Kristus ada mata, ada tangan, ada kaki, kita tetap satu tubuh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya Pak ya. Tuhan memberkati Bapak Surya dan Bapak Raja Dabasa, dan sama-sama kita Tuhan yang memberkatinya. Amin Pak, amin. Makasih ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih ya, Mas. Amin, Shalom. amin. Ada yang mau ditambahkan sedikit, Amang Surya? Ya. Terima kasih Abang atas dukungannya. Ya, mari terus kita bergandengan tangan, sama-sama maju dalam Tuhan. Ya, kami siap Amin. mendukung ya seluruh pelayanan Abang. Ya, kapan diperlukan kami siap dipanggil. Terima kasih. Amin, Shalom. amin, amin, amin. Oke, mantap. Baik, kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Amang Jenes yang sudah mampir. Tuhan memberkati, kita sehat semua dan sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Besok kita ada acara juga di sini jam 19 mulai, nanti ikuti kita ya. Baik, saya Kasdin Marbun dari Raja Nabasa Channel. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita. Haleluya. Horas Madita Sude. Sampai ketemu lagi. Shalom. Luar biasa saudara-saudara, perjalanan iman dari Bapak ini boleh dijamah oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan beritakan Injil sampai keluarganya pun menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya melalui kesaksian juga ini kita akan diinspirasi sehingga kita pun akan menjadi seorang pemberita Injil, memberitakan Injil kepada keluarga, kepada semua orang supaya mereka juga diselamatkan. Karena tanpa Yesus dalam hidup ini, hidup tidak ada artinya, hidup ini akan binasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, semoga kesaksian ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.